mempunyai kepercayaan diri yang lebih, tentu didukung dengan konsentrasi yang penuh. Yoon Jae-min kapten ke-11 kepada Jung Sung Hyun. Ada Sim Sang-min. Sim Sang-min kuasai bola, siapa yang akan diberikan? Langsung dia kepada Lee Chandong. Putus tadi maksudnya kepada An Hyun Byum. Ada Woo Ju-sung. Lee Chandong bermain-main di tengah para pemain Korea Selatan. Lee Chang-min. Lee Chang-min dia kepada Sim Sang-min. Masih Sim Sang-min. Berduel dia dengan Ahmad Doviandani ke belakang dia. Angkat ke kotak penalti, berbahaya datangnya, disundur kembali oleh Manahati Lestusen. Ada bukan sebuah pelanggaran dan memang Korea Selatan akan mengincar umpan-umpan silang langsung ke kotak penalti untuk melakukan duel udara, Bung Pur. Ya, memang ini yang perlu diwaspadai dari permainan Korea Selatan karena sejak zaman dulu mereka selalu mengandalkan bola-bola crossing dari sisi kanan maupun kiri karena mereka mempunyai striker yang berpostur cukup tinggi dan salah satu solusinya tentu jangan membiarkan para pemain ini mempunyai kesempatan untuk melakukan crossing. Dengan gawang buat Indonesia, Muhammad Natsir akan melakukan tinggi datangnya. Ada polosi tanggang pada Muklis, diserobot tadi oleh Jung Sung Hyun. Ada Han Samuyama Pranata, Lee Chang-min. Lee Chang-min pada Chang Hyun-soo, masih Chang Hyun-soo. Dibuang bagus sekali tadi oleh Putu Gede. Lempar ke dalam buat Korea Selatan. Inilah nomor punggung 20 Jung Hyun-soo, 22 tahun, asal klub Suwon Samsung. Main tentu saja kita masih ingat bagaimana Korea Selatan, ya, khususnya tim Under 19 dikalahkan oleh Ivan Dimas dan kawan-kawan. Tentu itu adalah modal yang sangat berharga untuk menghadapi Korea Selatan, Bung, kemenangan timnas Under 19 saat itu. Iya, memang sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola ini karena apabila para pemain percaya dengan kekuatan mereka tentu akan lebih memudahkan para pemain untuk menampilkan kerja keras mereka. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jung Sung Hyun terhadap Muklis Hadining, dilihat oleh wasit Muhammad Abdullah dari Uni Emirat Arab. Tendangan bebas, tentu kita lihat bagaimana hadangan dari Jung Sung Hyun pada Muklis tadi. Putu Gede, umpan bedek palo-polo si tanggang, berbahaya datangnya Kim Hyun. Pelanggaran nampaknya, kartu kuning untuk Putu Gede. Sebuah kerugian, Bu, mendapat kartu kuning di pertandingan yang sangat penting ini di awal-awal pertandingan. Tentu saja sangat merugikan, sebenarnya tidak perlu dilakukan pengambilan yang begitu keras karena memang bola sebenarnya ada di sebelah sisi garis ya. Artinya harus lebih pandai dalam melakukan pelanggaran, apalagi menit baru berlangsung 10 menit. Tentu ini Putu Gede akan lebih berhati-hati lagi karena kalau tidak berhati-hati tentu akan membahayakan buat timnya dengan adanya kartu merah nantinya. Kartu kuning buat Putu Gede. Tendangan bebas buat Korea Selatan. Lakukan sudah, langsung ke kotak penalti, berbahaya datangnya. Apa yang terjadi, pemirsa? Nampaknya sudah lebih dahulu terjadi pelanggaran terhadap Manahati Lestusen yang masih tergeletak. Sebuah, tentu saja, kalau sampai tidak terjadi pelanggaran ini, kejadian sangat berbahaya, Bung Kurniawan. Ya, terlepas dari terjadinya pelanggaran, artinya ini adalah warning buat para pemain lini belakang dari tim nasional. Korea selalu mengandalkan bola-bola crossing. Para pemain di kotak penalti tidak boleh lengah sedikit pun, harus full fokus, full konsentrasi dalam menjaga para pemain Korea ini. Baru saja pemirsa terlihat bagaimana berbahayanya umpan silang para pemain Korea Selatan dan beruntung tadi terjadi pelanggaran terhadap kapten ke-11 Manahati Lestusen dan tentu saja gol yang diciptakan tadi oleh nomor punggung 29 Lee Chandong dinyatakan tidak sah karena memang itu sebuah pelanggaran, maka skor pun tidak berubah, masih tetap 0-0. Dan pemirsa, jika saja Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Korea Selatan, Indonesia hanya mempunyai nilai 7 dan harus berhitung lagi dengan 9 grup lainnya di babak kualifikasi di kualifikasi Piala Asia Under 23 ini. Sampai menit ke-12 ini
para pemain Korea juga sangat hati-hati. Mereka tidak mau kecolongan karena mereka tahu bahwa Indonesia mempunyai kekuatan di segi kecepatan. Mereka sangat berhati-hati, sangat disiplin dalam menjaga daerah mereka. Dan kecepatan permainan Indonesia sebetulnya memang modal yang sangat dikenal oleh tim-tim Asia lainnya ya Bung Kurniawan ya. Iya betul, karena memang secara individu para pemain Indonesia tidak kalah dengan tim-tim macan Asia lainnya. Hanya mungkin dari segi kolektivitas yang perlu ditingkatkan. Karena modal kecepatan, skill individu udah ada pada diri para pemain kita. Pelanggaran tadi dilakukan maksudnya lemparan ke dalam meskipun tadi An Hyun Byung nomor punggung 11 dari Korea Selatan terjatuh. Lemparan ke dalam membuat Korea Woo Jusung. Adam tadi dengan baik sekali oleh Manahati. Ada Paulo Sitanggang ke belakang Han Samu yang berbahaya. Dicuri pemain Korea Selatan. Beruntung ada Paulo Sitanggang. Hampir saja blunder Adam Alis. Cantik sekali Adam Alis. Masukkan nomor punggung 9 Kim Hyun. Hampir saja tadi Bung sebuah blunder dilakukan pemain Indonesia. Iya kembali kita harus garis bawahi bahwa lini belakang harus tetap konsentrasi. Tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun karena lawan yang dihadapi adalah Korea Selatan yang mempunyai kualitas di atas rata-rata. Dan timnas Under 23 Korea Selatan adalah tim kelas dunia Bung ya, yang berhasil meraih medali emas Asian Games Incheon Korea 2014 dan juga medali perunggu Olimpiade London 2012. Ini menjadi tanda bahwa kekuatan Korea Selatan adalah salah satu raksasa Asia Bung Kurniawan. Iya betul, memang Korea Selatan ini sangat fokus dalam membangun sepak bola. Hampir tidak bisa dibedakan dari usia 14, 16, nasional tim 19 tahun, 23 tahun. Mereka mempunyai karakter bermain hampir sama. Artinya apa? Mereka membangun filosofi bermain bola dari mulai usia dini. Dan ini terbukti di segala usia mereka selalu berprestasi. Zulfiandi, cantik sekali Zulfiandi ke belakang pada Manahati Leskusen. Lebar dia ke kanan, ada Putu Gede. Dicuri tadi oleh Sim Sangmin. Masih Korea Selatan, Kim Hyun. Belakang dia kepada Lee Chandong. Ada Lee Changmin. Dipotong oleh pemain Indonesia. Berhasil menguasai bola tadi Adam Alis. Makanya sudah lebih dahulu terjadi pelanggaran. Tempat nomor punggung 29 Lee Chandong. Posturnya sangat luar biasa bagus Bung ya. Iya betul sekali, dari struktur ototnya juga sudah kelihatan bahwa mereka benar-benar terlatih. Dan tidak hanya pelatih, tentu disertai dengan sport science tentunya Bung. Tendangan bebas tadi dihadang oleh Hansamu Yama Pranata. Korea Selatan menguasai bola. Ada Kim Hyun, ada Lee Chandong. Langsung dia masuknya kepada An Hyun Byung. Namun bola terlalu deras sehingga mudah saja buat penjaga gawang Muhammad Natsir untuk menguasai bola. Maka gagal tadi serangan yang dibangun anak-anak asuh dari si pelatih Shin Taeyong. Namun kembali para pemain Korea Selatan menguasai bola tadi Lee Changmin kepada Sim Sangmin. Sim Sangmin ada Jung Sung Hyun, ada Woo Jusung, maksudnya Yeon Jaemin, masih Yeon Jaemin, siapa yang akan diberikan? Adakah Woo Jusung? Woo Jusung tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, namun pemain Indonesia pun gagal, bukan sebuah pelanggaran. Kembali para pemain Korea Selatan menguasai bola. Nomor punggung 2 Sim Sangmin ke kiri dia dikuasai oleh Jang Hyun Soo, ke belakang kepada Sim Sangmin pada Lee Chandong kepada Yeon Jaemin. Yeon Jaemin siapa yang akan diberikan? Langsung ke jantung pertahanan Indonesia, Kim Hyun disundul kembali oleh Putu Gede. Ada Paulo Sitanggang berdua dari Lee Changmin, jatuh di kepala Hansamu. Ada Zulfiandi, bagus sekali Zulfiandi. Ada Lee Changmin. Korea Selatan kembali menguasai bola. Masih pemain Korea, An Hyun Byung. Ada Paulo Sitanggang, gagal lagi. Dibuang kembali oleh Abdul Lestaluhu.
Sangat disayangkan para pemain kita sering kehilangan bola, Bu. Seharusnya mereka lebih percaya diri, harus banyak bergerak minta bola agar bola tetap dalam penguasaan para pemain ini. Karena apabila mereka dapat menguasai bola selamanya, tentu akan menambah kepercayaan diri mereka. Patah di kaki para pemain Indonesia, serangan Korea Selatan dari Mahan yang telah Susen. Dipotong kembali. Ada Ahmad Novian Dhani. Indonesia mencoba untuk melakukan tekanan. Nampaknya dipotong tadi oleh Lee Chang-min. Penjagaan pertahanan Indonesia, Korea Selatan, baik man to man dan juga zonanya sangat luar biasa bagus, Bung, ya, dibanding para pemain Indonesia. Ya, memang mereka bermain seperti sudah saling mengerti. Mereka bermain otomatisasi. Artinya mereka berlatih seperti ini memang dari bertahun-tahun. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka sudah tahu apabila lawan di sini temannya harus pergi kemana. Saat mereka dapat bola, transisi dari bertahan ke menyerangnya juga sangat luar biasa. Memang Korea Selatan tim yang tentu saja sangat disegani di kawasan Asia, namun bukan tidak mungkin Indonesia akan membuat kejutan. Tapi juga pada kualifikasi Piala Asia Under-19 pada tahun 2013, saat itu Evan Dimas dan kawan-kawan mampu menaklukkan juara Asia 12 kali untuk Under-19 itu Korea Selatan dengan skor 3-2. Tentu adalah prestasi yang tidak boleh disepelekan dari tim Indonesia, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola seperti yang dikatakan oleh Kurniawan tadi. Korea Selatan masih membangun serangan. Nomor punggung 16, Lee Chandong, masih Lee Chandong berbahaya. Shooting tadi Kim Hyun, nampaknya tidak berhasil. Duel nampaknya Muklis Hadining. Ada Novian Dhani, masih bagus Novian Dhani. Dipotong oleh Lee Chandong. Lee Chandong kepada Sim Sang-min. Sim Sang-min kepada Chung Hyun-soo. Masih Chung Hyun-soo berusaha dimiliki untuk gede. Masih Chung Hyun-soo. Ke tengah dia kepada Lee Chandong. Masih Lee Chandong kerja sama dia dengan Liu Chunju. Ada Woo Jusung. Nomor punggung 20 Jang Hyun-soo berputar atau bertukar posisi. Kapten ke-11 tadi Yeon Jae-min, ada Chung Hyun-soo. Tadi kaki para pemain Indonesia. Bagus sekali. Umpan terobosan masukkan kepada Muklis Hadining. Dilakukan. Ada Ahmad Novian. Penampilan Ahmad Novian ini lumayan bagus sampai menit ke-20 ini, Bu. Iya, sangat percaya diri sampai menit ke-20 ini. Dia berani membawa bola, berani melewati lawan. Kemudian pergerakan taman bolanya juga sangat luar biasa. Kemudian transisi saat dia dari menyerang bertahan cepat untuk menghalau bola. Tentu ini credit point yang lebih dari pemain ini. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ahmad Novian Dhani, pemain asal Arema Kronos, yang dilakukan tadi oleh Sim Sang-min. Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Ada nampaknya Paulo Sitanggang. Inilah Paulo Sitanggang. Umpan pendek kepada kurang cermat tadi Muklis Hadining. Kembali serangan balik dari Korea Selatan, sangat cepat datangnya. Umpan dia ke kiri kepada Kim Hyun. Berbahaya datangnya. Disapu kembali oleh Mahan Susen. Sebuah perjuangan yang sangat bagus sekali dari para pemain Indonesia. Sayang pemirsa, umpan yang tidak terarah kepada Abdul Lestaluhu. Cukup disiplin para pemain Indonesia dalam mengorganisasi pertahanan mereka. Dan kita berharap akan terus konsisten sampai menit terakhir. Jae-min tadi menyundul bola. Berduel para pemain Indonesia. Kembali para pemain Korea Selatan mengurung pertahanan Indonesia. Lee Chang-min. Sim Sang-min, bukan sebuah pelanggaran. Ahmad Novian Dhani, lemparan ke dalam buat Indonesia. Korea Selatan pun sedikit mendapatkan. Pertandingan di babak kedua akan dimulai dan Korea Selatan menghadapi Indonesia babak kedua. Dan tentunya di studio Itu duel udara karena postur para pemain Korea lebih tinggi, tentu akan sangat berbahaya buat pertahanan kita. Lee Chang-min akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah berbahaya, datangnya ditinju saja oleh Muhammad Natsir. Balik Korea, Hyun-soo, masih Hyun-soo, angkat kotak penalti, berbahaya datangnya. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya
gol menurut sudah dua tendangan dari center back Jung Sung Hyun. Nampaknya Indonesia masih sibuk melakukan protes, mengira hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Ya, suatu pelajaran yang berharga, Bung, buat para pemain kita bahwa sebelum wasit, sebelum pengadil meniup peluit, artinya bola masih berjalan, masih play on, dan tidak boleh berharap dari pelanggaran, Bung. Kita lihat pemirsa bagaimana gol yang diciptakan para pemain Korea Selatan. Dan memang tidak ada sebuah pelanggaran, Bung. Tidak, Bung, bersih, Bung. Tidak melakukan gangguan kepada kiper juga. Dan nampaknya para pemain Indonesia terlalu naif untuk membiarkan hal itu tersebut. Hansa Muyama Pranata hanya mengandalkan, berharap wasit meniup peluit. Dan ini tidak boleh dilakukan, apalagi untuk pemain belakang di daerah kotak penalti sendiri. Dan malah petaka akhirnya terjadi dengan terjadinya gol ini. Dan sayang pemirsa, pemain Indonesia yang terlalu mengandalkan Abdullah. Dan pemirsa, inilah yang ditunggu-tunggu. Ya, Adam Alis digantikan oleh Evan Dimas, nomor punggung 6. Inilah pemain yang sangat diingat oleh para pemain Korea Selatan saat Under 19 lalu, di mana dia menciptakan hat-trick saat itu, Bung. Menjadi mimpi buruk buat tim Korea yang di atas kertas diunggulkan, tapi ternyata dibungkam oleh seorang Evan Dimas, Bung. Hat-trick yang sangat cantik, Bung. Mari kita lanjutkan lagi. Nana Hati Lestusen menyundul bola tadi. Ada Putu Gede jatuh di dada para pemain Korea Selatan. Lemparan ke dalam nampaknya buat Korea Selatan. Inilah Zulfiandi. Sim Sang-min pada Kim Song-jun. Dibuang tadi oleh Putu Gede Juni Antara. Pemain yang kini memperkuat Persebaya Surabaya. Sim Sang-min. Lee Handu tadi maksudnya. Dicuri oleh Lee Chandong. Berbahaya Lee Chandong. Terlalu memberikan ruang untuk para pemain Korea Selatan berkreasi, Bung Kurniawan. Betul sekali, Bung. Selain proses gol yang tercipta sangat rapi, kita harus garis bawahi bahwa pemain Korea terlalu diberi space, terlalu diberi jarak oleh para pemain kita, dan kita sedikit lengah dalam menjaga pemain Korea sehingga dia bisa berleluasa melakukan shoot. Kita lihat pemirsa bagaimana bebasnya Lee Chandong untuk melakukan tekanan dan melakukan shooting. Pemain yang terdekat pun nampaknya Manahati pun terlambat untuk menutup gerakan dari Lee Chandong, Bung. Ya, kembali komunikasi di lini pertahanan sedikit lemah dalam melakukan organisasi bertahan, sehingga pemain hanya dengan 2 pemain mampu mengelabui 4 pemain bertahan kita. Tentu saja bagi Sentral di barisan belakang sangat memberikan rasa aman, sangat memberikan rasa percaya diri bagi para pemain lain di garis pertahanan. Gantian pemain tadi nomor punggung 16 Lee Yong Jae digantikan nomor punggung. Berbahaya datangnya para pemain Korea Selatan masuk kotak penalti. Mudah saja Kim Song Jun tadi untuk menceploskan bola ke gawang Muhammad Nasir, sehingga Indonesia harus tertinggal 3-0 dari Korea Selatan. Dan tentu saja ini semakin memperberat peluang Indonesia untuk maju ke putaran final jika nanti tim-tim lainnya pun mempunyai kemenangan yang sangat besar, khususnya di posisi runner up, Bung Kurniawan. Ya, sangat disayangkan, Bung, di saat kita membutuhkan atau berhitung untuk selisih gol, kita harus kecolongan 3 gol, dan kita lihat konsentrasi para pemain kita sudah mulai menurun di menit 82 ini, sehingga membiarkan pergerakan para pemain Korea sangat bebas sekali, Bung. Dan sangat mudah untuk melewati para pemain Indonesia, Bung. Tidak ada penjagaan yang ketat dari para pemain Indonesia terhadap para pemain Korea Selatan. Ya, karena mungkin faktor stamina juga sudah mulai menurun, Bung, sehingga konsentrasi para pemain sudah turun. Tidak lagi bisa konsentrasi penuh dalam melihat lawan, menjaga lawan. Ilhamuddin Armain, masih Ilham, tengah di kepada Lee Chang-min, masih Lee Chang-min, bergerak bebas Lee Chang-min, tidak ada yang mengawal. Kanan dia ada Hyun Soo,
langsung tadi kepada Lee Chang-min. Chang Jin, masih Chang-in. Usaha dia dibayangi oleh Zulfiandi. Shooting Lee Chang-min. Dan gol pemirsa. Benar-benar nampaknya stamina para pemain Indonesia memang sudah habis dan mudah saja tadi Lee Chang-min untuk syuting atau menembak bola dari jarak yang sangat jauh dari penjaga gawang Muhammad Natsir. Ya, terlihat sangat jelas stamina, kondisi fisik dari para pemain Indonesia sudah sangat menurun. Sehingga para pemain Korea sangat leluasa memainkan bola, sangat leluasa melakukan passing-passing di daerah pertahanan kita. Akhirnya melakukan shooting. Dan tentu saja dengan menurunnya kondisi para pemain kita, tentu konsentrasi para pemain juga ikut menurun. Nampaknya terlihat dari gol Lee Chang-min, luar biasa bebas Lee Chang-min untuk melakukan shooting dari jarak jauh, dan Muhammad Natsir pun tidak mampu memblok dan mengantisipasi tendangan dari Lee Chang-min, sekaligus merubah skor menjadi 4-0 buat Korea Selatan. Dan nampaknya Indonesia tidak mampu membuat